Kejutkan Asia, media asing bongkar kebusukan Korea Utara usai permalukan timnas Indonesia. Bak adik dan kakak, Ole Romeni ungkap kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand di Oxford United hingga timnas Indonesia. Reaksi tak terduga Tom Haye, lihat Coach Nova antarkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Publik Vietnam ngamuk, gagal lolos Piala Dunia. Begini reaksi di luar dugaan Pak Hangso. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit usai mengalami kekalahan telak dari Korea Utara dengan skor mencolok 0-6 pada babak perempat final Piala Asia U17 2025. Laga yang digelar kemarin malam itu langsung mengundang perhatian besar dari masyarakat, media, hingga para pengamat sepak bola nasional. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan dari sisi skor, tetapi juga menyisakan beberapa fakta menarik dan kontroversi yang ramai diperbincangkan. Sejak peluit awal dibunyikan, perbedaan postur fisik pemain Korea Utara dibandingkan timnas Indonesia terlihat sangat mencolok. Pemain-pemain lawan terlihat memiliki tinggi badan, kekuatan otot, dan stamina yang jauh di atas rata-rata pemain di kelompok usia U17. Banyak momen duel satu lawan satu dimenangkan oleh para pemain Korea Utara karena didominasi fisik mereka. Publik pun banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin pemain berusia 16 hingga 17 tahun bisa memiliki postur tubuh yang menyerupai atlet dewasa. Hal ini kemudian memicu berbagai dugaan dari netizen. Saat ini, media sosial dibanjiri komentar dari warganet Indonesia yang meragukan keaslian umur para pemain Korea Utara. Beberapa dari mereka bahkan berkelakar bahwa pemain lawan tampak seperti sudah berusia 23 sampai 25 tahun. Wajah, bentuk tubuh, dan gaya bermain yang sangat dewasa memicu spekulasi bahwa Korea Utara mungkin saja menggunakan pemain yang tidak sesuai dengan kelompok usia U17. Namun tetap juga sangat sulit karena Korea Utara adalah negara tertutup dan sangat minim informasi. Kebenaran tentang usia asli para pemain ini sulit diverifikasi. Dugaan ini juga bukan pertama kali muncul karena dalam beberapa turnamen usia muda sebelumnya, kasus serupa juga sempat menjadi isu global. Nampaknya isu ini juga semakin menghebohkan setelah media Jepang yakni Newsgo juga menaruh kecurigaan terhadap para pemain Korea Utara. Menakutkan, terlalu brutal, Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah di semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Dia sangat kuat secara fisik. Saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Itu menakutkan, ungkap Newsco dalam laporannya. Sebagaimana yang diketahui, Ole Romeni memang belum lama ini menjalani debutnya bersama tim nasional Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia pada 20 Maret 2025. Setelah menjalani debutnya bersama tim Merah Putih dan mencetak 2 gol dalam 2 laga yang dilakoninya, Ole Romeni berbicara banyak dengan Tom Haye. Dalam podcast terbaru Tom Haye, Ole Romeni berbicara banyak soal debutnya bersama timnas Indonesia. Mantan pemain FC Utrecht tersebut mendapatkan pertanyaan terkait siapa rekan sekamarnya di timnas Indonesia. Romeni pun mengakui ia sekamar dengan Marcelino Ferdinand yang ia akui sebagai adiknya. Romeni pun mengungkapkan awal mula kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand. Romeni mengatakan momen awal kedekatannya dengan mantan pemain Persebaya Surabaya itu saat ia baru bergabung dengan Oxford United. Menurutnya, saat pertama kali ke Oxford United dan ia berjabat tangan dengan sejumlah pemain, ada sosok anak kecil yang terlihat bahagia dan menyambutnya penuh dengan rasa senang dengan gaya Indonesia. Menurut Ole, sejak saat itu bahkan dalam detik pertamanya bertemu Marcelino, ia merasa pemain berusia 20 tahun tersebut adalah adiknya. Rasanya seperti sejak hari pertama saya masuk ke ruang ganti untuk berjabat tangan dengan semua orang di Oxford United. Ada seperti anak kecil yang bahagia karena dia sudah tahu hype-nya dengan Indonesia. Jadi sejak detik pertama dia Marcelino merasa seperti adikku, ungkap Romeni. Ole Romeni bahkan menceritakan bagaimana Marcelino Ferdinand merasa senang hingga menunggunya selesai berlatih berjam-jam untuk mengantarkannya.
Menurutnya, ia dan Marcelino seperti memiliki koneksi langsung. Oleh karena itu, ia dan Marcelino sudah sangat dekat sampai sekarang dan bisa jadi rekan sekamar juga di timnas Indonesia. Bahkan selama berada di Inggris juga, Ole mengaku sering bertemu dan keluar makan bersama Marcelino Ferdinand. Saya tidak punya mobil, saya ingat harus melakukan beberapa pelatihan. Dia menunggu beberapa jam untuk membawaku pulang. Dia sangat bersemangat. Rasanya seperti kami memiliki koneksi langsung. Sejak hari itu, setiap kali kami bertemu, kami juga sering pergi ke kota. Kami baru saja pergi makan sesuatu. Dia benar-benar ada di sana. Bahkan bukan hari pertama, tetapi sejak detik pertama dia ada di sana. Jelas Romeni. Tom Haye yang merupakan salah satu pemain senior timnas Indonesia mengatakan bahwa dirinya ikut bangga melihat tim nasional Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dirinya pun telah memberikan sebuah pujian kepada sang pelatih timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto. Tom Haye menilai tim asuhan Nova Arianto ini telah berhasil tampil sangat luar biasa dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya sehingga dapat mengunci tiket ke Piala Dunia U17 lebih cepat. Bahkan dia juga menyoroti sebuah tendangan penalti yang dilakukan oleh Evandra Polorasta pada saat melawan Korea Selatan, hingga akhirnya rebound tersebut membuat tim meraih kemenangan. Ya, hasil yang gila dan tentu saja lolos ke Piala Dunia U17. Jadi sungguh menyenangkan melihat mereka tampil sebaik itu. Saya melihat tendangan penalti dan rebound Evandra Polorasta, sebuah hasil yang indah dan penuh rasa hormat, ungkap Tom Haye. Haye juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang apabila dapat melihat sebuah perkembangan regenerasi dari timnas Indonesia. Pasalnya pada saat ini, tim Garuda Asia telah dihuni banyak pemain muda berkualitas, sehingga ini bisa menjadi masa depan buat tim nasional Indonesia. Bahkan Tom Haye memuji Nova Arianto dan dirinya juga mengakui pernah mengenal sosok Nova Arianto. Pasalnya ia pernah melatihnya pada saat timnas Indonesia masih diasuh oleh Sintayong. Saya pernah bekerja dengannya di tim nasional. Iya, dia juga banyak bertanggung jawab atas bola mati. Saya mengenalnya sebagai pria yang sangat positif dan energik, dan menyenangkan melihatnya sebagai pelatih kepala. Dan tentu saja, saya juga sangat senang dia bisa mencapai hasil ini. Jadi, menyenangkan untuk dilihat. Jelas Tom Haye. Kabar tak sedap kini datang dari timnas Vietnam U17, di mana mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo membongkar bobroknya sepak bola Vietnam. Ditambah media Vietnam yaitu Soha.vn secara mengejutkan juga memberikan aksi kecewa ke timnas Vietnam U17 usai gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ya, sebelumnya Golden Star Warrior julukan timnas Vietnam U17 masih berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Hal itu asalkan mereka menang atas UEA U17 di laga pamungkas grup C. Namun efek hasil imbang melawan UEA, timnas Vietnam U17 harus rela di posisi juru kunci grup B dengan 3 angka. Dari 3 pertandingan yang dijalani, mereka selalu bermain imbang. Selanjutnya muncullah pernyataan kecewa yang ditunjukkan oleh media Vietnam Soha.vn yang menyebutkan timnas Vietnam hampir menciptakan keajaiban, namun kami kehilangan impian berpartisipasi di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya, tulis Soha.vn. Tentu saja ini menjadi pukulan telak bagi seluruh pendukung timnas Vietnam U17, tak terkecuali mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Bahkan, mantan pelatih Vietnam itu secara mengejutkan mengungkapkan bobrok sepak bola negara tersebut. Menurutnya, VFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki visi yang jelas soal pembinaan pemain muda. Jika dibiarkan terus-menerus, Park Hang-seo mengatakan bahwa sepak bola Vietnam tidak akan ada masa depan. Tentu komentar tersebut terdengar amat pedas bagi para petinggi PFF tentunya. Sebagaimana yang diketahui, Yaakob Sayuri akhir-akhir ini tampil menawan bersama klubnya Malut United. Terbaru, dia mencetak hat-trick saat Malut United mengalahkan Persis Solo. Aksi Yaakob tersebut secara tak langsung merupakan pesan untuk pelatih Patrick Kluivert bahwa dirinya siap comeback ke timnas Indonesia.
Yakob sendiri tidak mengetahui bahwa catatan ini merupakan rekor yang berhasil ditorehkannya, tapi dia menilai ini semua juga ada andil dari rekan setimnya. Yakob juga menaruh harapan besar comeback ke timnas Indonesia. Ia berharap Patrick Kluivert bisa mempertimbangkannya untuk kembali ke skuad Garuda. Tentu saja ini tidak mudah. Yakob harus konsisten supaya juru taktik asal Belanda itu mau meliriknya ke timnas Indonesia di laga terdekat. Saya termotivasi kembali ke timnas Indonesia, itu komitmen saya pribadi bahwa apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan kembali ke timnas Indonesia, ungkap Yakob Sayuri. Meski begitu, Yakob Sayuri memang harus bekerja keras supaya mendapatkan tempat di timnas Indonesia, sebab ia harus bersaing dengan sejumlah nama abroad. Sebut saja seperti Sandy Walsh, Eliano Reinders, Sen Patinama, dan Pratama Arhan. Mereka bukan tidak mungkin dikalahkan andai Yakob Sayuri tampil konsisten bersama Malut United.